Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali kembali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga silaturahim ini menjadikan salah satu wasilah kita sebagai pembuktian bahwa kita senantiasa mengikuti syariat-syariat Allah. Salah satunya adalah dengan senantiasa berusaha untuk mencari ilmu Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali ke pelajaran hadis Arba'in Nawawi, ya, 40 hadis. Pada hakikatnya bukan hanya 40, ya, ada 42 hadis ternyata di dalam hadis Arba'in ini. Alhamdulillah hari ini kita sampai ke hadis kedua, ya. Hadis kedua ini diberi judul dengan judul 3 mutiara kehidupan. Kita lihat 3 mutiara kehidupan yang dimaksud dalam hadis Arba'in yang kedua ini itu apa saja. Bismillah, saya coba bacakan dulu hadisnya. Saya coba bacakan dulu hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin id tala alaina rajulun syadidul bayadi thiyab sawadis sya'ri la yura alaihi athar safar wala yu'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'laminas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an taridal ammatu rabbataha wa antaral khufatul arah al-aliyah ri'a asyar yataqawwaluna fil bunyan. Thumma talaqa falabitha maliyan thumma qala
Ya Umar, atadri minas sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis ini sangat panjang sekali ya teman-teman. Hadis arba'in yang kedua ini sangat panjang sekali. Nanti teman-teman kalau misalnya bisa mencari atau mungkin bisa browsing juga. Saya rasa sudah ke save hadisnya, tapi kok malah begitu saya save malah jadi berantakan susunannya. Tadi saya mau share screen, tapi begitu saya save malah jadi berantakan susunannya. Nanti silahkan saja, atau mungkin kalau ada di antara teman-teman yang mau share screen, tapi saya hanya bisa kirim file mentahnya, bisa di share screen, mangga silahkan. Nanti coba saya kirim ke Asti, Asti suruh. Atau saya kirim ke Mbak Kiki, boleh Mbak Kiki? Boleh Umi. Ya, tapi masih mentah ini. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang perlu aku rapiin, aku sambil rapiin. Masih mentah banget, karena yang udah aku bikin, begitu aku save, malah berantakan, Mbak Ki. Sekedar. Iya. Karena ini hadisnya panjang banget, kayaknya lebih nyaman kalau kita simak bareng-bareng. Sebentar ya, Mbak Kiki. Iya, baik, Umi. Coba kamu jahit. Ini, sekedap. Saya kirim yang itu dulu deh, yang apa namanya, pakai PDF ini ya Mbak Kiki, per kalimat saya kirim. Iya. Kalau bisa di share screen dari Mbak Kiki sih enak, jadi langsung nggak usah di apa-apain dulu, tinggal share screen ini Mbak Kiki. Oh, langsung ya? Oke, baik. Maksud aku bener-bener plok dari PDF-nya itu, nggak ada belum apa-apain. Iya, karena nggak berubah, mungkin dari fontnya berubah, Umi. Iya ya, mungkin ya. Bismillah. Panjang soalnya ini. Iya. Allah. Udah masuk? Iya, saya kirim ke komputer dulu sebentar. Karena panjang, khawatirnya malah nggak kesimak ini hadisnya. Tadi saya sudah bikin di lumayan lah seadanya bikin di Canva, ternyata begitu saya save ini malah jadi berantakan. Mohon tunggu sebentar ya. Insya Allah sambil menunggu ini pahala dari Allah tetap berputar. Ya, argonya Allah tetap berputar buat kita, insya Allah. Dan hujan rahmat tetap Allah guyurkan untuk kita selagi kita menunggu. Insya Allah, bismillah. Ya. Ada, sudah ada? Ini lagi proses komputer. Aku agak lambat kalau buka pakai Acrobat sebentar ya. Oke. Penuh file. Maaf, sebentar aja. Kita coba. Bentar. Saya ini sekarang bisa ini, tapi saya tutup video. Saya bisa share screen, tapi saya mungkin akan tutup video, nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Ini iPad-nya agak-agak rada-rada gitu, Mbak Kiki. Teman-teman yang lain. Saya coba share screen. Tapi saya tutup video gimana? Nggak apa-apa, Umi coba di... apa ya? Kalau ini Acrobat aku lagi upload, lagi loading, jadi dia baru buka. Sementara sambil nunggu aku tutup video, baru aku share screen kali ya, Mbak? Boleh. Ya.
Ada. Ada ya? Muncul Umi, alhamdulillah. Ada ya. Tapi maaf video aku kayaknya nggak bisa dibuka, mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'in ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ini punten screen-nya banget, masih mentah banget. Kita simak dulu sebelumnya. Ini dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aydan, kalau di sini qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bercerita, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahadan. Ahadun, tidak ada bekas datang dari perjalanan pada dirinya, namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Subhanallah. Artinya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Saya baca dulu sebelumnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala. Kemudian dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu pergi ke sana. Qala shaddaqta. Orang itu berkata, engkau benar. Umar pun mengatakan, di sini dikatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, kata Umar. Dia yang bertanya tapi dia yang membenarkannya sendiri. Qala fa'akhbirni anil iman. Lalu orang tersebut bertanya, sampaikan kepadaku tentang iman itu apa? Qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik maupun buruk. Qala shaddaqta. Orang tersebut menjawab kembali, kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Orang tersebut bertanya, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Qala anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihsan ini adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Orang itu bertanya, sampaikan kepadaku kapan kiamat tiba. Qala mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.
Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang itu bertanya lagi, sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Qala antalida ammatu rabbataha wa antarul khufatal ara'al 'aliyah ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, antalida, budak-budak wanita melahirkan tuannya. Antalida ammatu rabbataha, bahwa budak-budak wanita melahirkan tuannya. Dan engkau akan melihat orang yang tidak memakai alas kaki, tidak suka juga memakai baju. Ini salah ketik saya. Tidak suka juga memakai baju. Miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi. Summan talaqa falabitha maliyan. Kemudian orang tersebut pergi. Sementara aku, kata Umar, diam beberapa hari. Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Setelah itu Nabi SAW bertanya, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang kemarin bertanya? Fakultu Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi SAW menjawab, bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama untuk kalian. Saya sedikit mau membenarkan dulu ini. Mau jadi Kiki yang share screen apa pakai yang? Oh boleh, ya boleh. Tapi ada sedikit yang harus di ini Mbak Kiki. Yang ini nih sedikit saya yang dan engkau melihat orang yang tidak suka memakai baju. Nah, alas kakinya itu tidak ada. Tidak suka memakai. Aku tidak suka. Nah, sedikit tidak suka. Nah, itu sedikit aja sih Mbak Kiki. Boleh dari Mbak Kiki yang share. Tapi yang ini PDF, jadi Kiki nggak bisa edit. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Atau gini aja, nggak apa-apa. Nanti saya Mbak Kiki yang ini boleh yang yang share screen, nanti saya ralat dari dari tulisannya ya Mbak Ki. Ya, baik Umi. Ada lagi saya. Masya Allah. Maaf ya Mbak Ki, ini nggak tahu kenapa tadinya pengen share screen, cuman ya masih agak-agak gaptek, jadi ternyata ya saya sih mohonnya di share screen supaya ketika saya menyampaikan juga kelihatan nggak ya? Udah kelihatan belum? Kurang ya? Aku kalifornya terlalu kecil ya. Kenapa? Ya? Bisa di zoom di masing-masing Oke. partisipan. Siap, mohon di zoom aja di masing-masing partisipan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini. Ada ya, silakan saja di zoom di masing-masing partisipan ya. Jadi saya harap sih ini terus di share screen-nya dan saya berharap atau nggak apa-apa muka saya nggak usah kelihatan ya, gimana nih? Ini sudah bagus kelihatan kok, ya. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, isi daripada hadis ini itu petunjuk untuk kita bagaimana idealnya kita ketika dikatakan sebagai seorang muslim, bagaimana idealnya kita ketika kita dikatakan sebagai seorang mukmin. Kemudian bagaimana idealnya kita ketika kita ingin dikatakan sebagai seorang yang muhsin. Tadi kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi hadis ini sebagai petunjuk untuk kita bagaimana idealnya kita sebagai seorang muslim, bagaimana idealnya kita sebagai seorang mukmin, dan bagaimana idealnya kita sebagai seorang muhsin. Terus kemudian lagi ada juga bagaimana kita mempersiapkan kiamat, ya, hari akhir, bukan hanya hari kiamat tapi juga hari akhir, ya. Nanti kita sampaikan kenapa hari akhir, kenapa hari kiamat.
Serta hadis ini juga memberi petunjuk bagaimana caranya kita menyikapi qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ulama berpendapat bahwa hadis ini merupakan apa? Merupakan umul hadis. Ya, hadis ini para ulama mengkategorikan bahwa hadis yang nomor 2 ini yang saya sampaikan tadi 3 mutiara kehidupan ini merupakan sebagai ummul hadis. Ya, seperti halnya di dalam Al-Qur'an, itu kan di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya ummul Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an ada yang namanya ummul Qur'an. Ummul Quran itu apa yang disebut dengan Ummul Quran? Yang disebut dengan Ummul Quran itu adalah Al-Fatihah. Ya, Ummul Quran itu kalau di dalam Al-Quran itu Al-Fatihah. Jadi ibunya Al-Quran, ibunya hadis gitu. Artinya ketika dikatakan Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, artinya surat-surat setelah Al-Fatihah ini adalah sebagai syarah. Sebagai syarah itu apa ya? Sebagai penerangan, sebagai yang menerangkan intisari daripada Al-Fatihah. Bisa difahami ya teman-teman. Jadi sebetulnya surat Al-Quran ini cukup diwakili dengan satu surat, yaitu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu sudah lengkap sekali. Hanya saja ada surat-surat yang lain, ya, itu yang surat-surat yang lain, ini beberapa ulama mengatakan surat-surat yang lain itu mensyarah, menerangkan, mentafsirkan lah kalau bahasanya Al-Fatihah, karena Al-Fatihah kan global. Jadi secara detailnya diterangkan lagi secara detailnya oleh surat-surat yang lain. Nah, itu Ummul Quran adalah Fatihah. Dan termasuk pun sama dengan hadis ini, hadis Arba'in yang ketiga ini, yang kedua ini dengan saya beri judul 3 mutiara kehidupan. Ini merupakan Ummul Hadis. Kenapa dikatakan Ummul Hadis? Ummul hadis di sini artinya hadis ini, hadis-hadis yang lain merupakan syarah, merupakan keterangan, merupakan penerangan dari hadis-hadis yang nomor 2 ini, ya. Jadi di hadis ini tadi kita ketahui teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata datang Jibril, ya. Jibril atani Jibril katanya, ya. Di sini dikatakan ada Jibril. Ya, Jibril mendatangi ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian boleh screen yang sebelumnya Mbak Kiki. Nah, sebelumnya lagi yang pertama. Nah, di sini. Di sini dikatakan nah, Masya Allah. Aduh, Masya Allah jelas nih. Hatur nuhun Mbak Kiki. Masya Allah. Bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Ittala'a rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu sawadus sya'ar. Nah, jadi subhanallah usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Nah, hadis ini Jibril saat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita lihat usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi punten ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, bainama nahnu julus inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, data yaumin ittala alaina rajul syadidu bayadis siyab. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, ya, dengan baju putih bersih, putih banget. Bajunya tuh nggak ada noda sedikit pun. Jadi bukan putih yang kalau udah lama itu warna putih, bukan menjadi putih tulang, ya, tapi ini benar-benar putih, artinya rapi gitu kan. Lalu dikatakan syadidu sawadus sya'ar, udah mah bajunya rapi gitu kan, putih bersih, nggak jadi putih tulang tapi benar-benar putih, putih banget gitu kan. Kemudian juga rambutnya juga syadidus sawadus sya'ar, rambutnya juga hitam rapi kayak baru disisir mungkin ya, kayak baru disisir, saking rapihnya sehingga dikatakan la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad, nggak kelihatan seperti dia itu habis mengerjakan safar, habis melakukan safar. Saking rapihnya sehingga punten orang tersebut
yang mendatangi para sahabat itu la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu min ahad. Dia nggak kelihatan seperti orang yang baru datang dari safar. Ya, karena pun kalau yang namanya safar tentu nggak akan serapi itu, nggak akan pakaiannya juga kalau yang orang habis safar masih rapi-rapi, pakaian yang habis safar pasti ada kusutnya. Kemudian serapi-rapihnya rambut orang yang habis safar pasti adalah rambutnya tuh kusut. Jangan ini deh jilbab kita aja kan pastilah ada lecek-leceknya. Ya pun kan seenak-enaknya kita mengendarai kendaraan yang spesial, kendaraan yang apa ya kalau di dunia mah tuh bisnis kelas mungkin tetap akan kelihatan kalau namanya habis safar itu akan kelihatan raut wajah yang lelah. Ya walaupun pakai bisnis kelas ataupun apalah itu gitu ya. Tapi ini aneh, orang ini kata Umar bin Khattab, kami nggak pernah tahu laki-laki ini. Artinya pun di kampung kami juga nggak mengenal orang tersebut kalau bahasa sekarang apa? Bukan akamsi ya, bukan anak kampung sini gitu ya. Karena nggak pernah lihat. Tapi aneh juga, anehnya itu dia bukan anak kampung sini, tapi kok kelihatannya apa? Kelihatannya bukan habis dari safar karena bajunya yang rapi, karena rambutnya yang rapi dan nggak kelihatan habis melakukan perjalanan. Ya. Kemudian kata Umar bin Khattab, yang lebih aneh lagi kata Umar bin Khattab, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Fa'asnada rukbatahu. Fa'asnada rukbataihi ila rukbatahu wa wada'a kafaihi ila fakhidaihi. Lalu dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meletakkan telapak tangannya di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu alam ini apakah orang tersebut menempelkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di atas paha laki-laki tersebut? Wallahu alam, ini ulama berbeda pendapat. Namun hari ini kita tidak akan mencari tahu nih tangan si laki-laki taruhnya di paha Nabi Muhammad apa di pahanya dia, itu kita nggak usah cari tahu. Yang harus kita cari tahu apa yang dilakukan dengan mengatakan syadidus bayadus thiyab syadidus sawadus sya'ar. Mereka Umar bin Khattab dan para sahabatnya mendapatkan beberapa terkejut beberapa kali gitu. Artinya yang pertama terkejut karena laki-laki itu tiba-tiba datang, nggak ada yang kenal sama dia gitu kan. Terus kok tiba-tiba dia mendekat kepada Rasulullah, lalu meletakkan lututnya beradu dengan lutut Rasulullah. Jadi lutut kanan Rasulullah bertemu dengan lutut kiri orang tersebut, lalu lutut kiri Rasulullah bertemu dengan lutut kanan Rasulullah. Jadi duduknya tuh kayak duduk di antara dua sujud, jadi ketemu antara lutut dia dengan lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat laki-laki itu minta izin kepada Rasulullah dengan minta izin sebelum mendekat di dalam riwayat. Jadi sebelum bertemu lutut Rasulullah dengan lutut orang tersebut, laki-laki tersebut, beliau minta izin kepada Rasulullah. Adenu, boleh nggak saya mendekat, kata dia. Rasulullah hanya tersenyum. Dalam riwayat juga beberapa kali sampai 3 kali. Adenu, boleh saya mendekat? Adenu, boleh saya mendekat? Dia minta izin kepada Rasulullah untuk mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Begitu melihat kejadian ini, berkesimpulanlah para sahabat bahwa orang ini memang dekat dengan Rasulullah karena sampai lututnya dekat sekali dengan lutut Rasulullah, bahkan beradu, ya seperti itu. Waqala, lalu orang itu bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu antashhada anna Muhammad antashhada alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada
Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, subhanallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah. Wa tuqimus salat, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, dan saum di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, lalu berhaji ke Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu. Qala, begitu Rasulullah SAW menyampaikan itu, lalu orang yang bertanya tadi menjawab, sodakta, benar kamu yang Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Umar bin Khattab tuh bingung. Dia katanya nanya, tapi ketika dijawab, dia yang membenarkannya. Harusnya nih kita di kehidupan sehari-hari, kan kalau udah nanya, ketika yang jawab, ya begitu nanya, yang jawab tuh punten. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Enggak, ya kayak gini lah. Kalau ada murid yang nanya sama gurunya, misalnya ada murid yang pertanyaannya memang murid itu nggak tahu. Ketika bertanya, misalnya, Bu, ibu kota Jakarta apa sih, Bu? Misalnya. Terus guru itu menjawab, ibu kota Jakarta, jadi ibu kota Jakarta. Apa dong? Jangan ibu. Ya, ibu kota Indonesia apa sih, Bu? Gitu misalnya. Itu udah dijawab ya. Misalnya pertanyaannya, Bu, ibu kotanya Indonesia apa sih, Bu? Terus guru itu menjawab misalnya, Jakarta. Terus kalau kata muridnya, bener ibu, bener. Itu kan kayaknya punten ya, kayaknya nyepelein kan kalau begitu. Maka Umar bin Khattab pun sangat-sangat terkejut. Bahkan bukan hanya Umar bin Khattab, sangat terheran-heran ya. Bahkan bukan hanya Umar bin Khattab, tetapi siapa? Tapi semua yang ada di sana pun terheran, di mana sih ini orang katanya nanya gitu kan. Aneh banget, katanya nanya. Tapi kalau udah dijawab, malah dia bilang iya. Kami mengira, kata mereka, dia nanya itu memang nggak tahu, tapi begitu Rasulullah jawab, dia malah membenarkan apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi dalam hadis ini, ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, tapi dia yang membenarkan. Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, sebagai bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang yang mengajarkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah langsung lewat Jibril. Dengan apa? Dengan datangnya laki-laki yang tadi yang disampaikan di hadis yang awal berupa menyerupai manusia, padahal itu adalah Jibril. Rasulullah itu punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Rasulullah itu gurunya hanya Jibril. Ya, hanya Allah. Hanya Allah, perantaranya adalah Jibril. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika dikatakan al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa Islam ini yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, yang di dalamnya punten syahadat ini kalimatnya kan al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi punten Islam ini yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat, teman-teman. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan mengucapkan syahadat saja. Karena syahadatain, ada dua kesaksian. Kalau mengatakan dua kalimat syahadat, berarti cuma satu kali aja. Jadi hanya menyaksikan bahwa kalau mengatakan Islam itu yang pertama mengucapkan syahadat. Kalau mengucapkan syahadat berarti hanya satu kali. Artinya hanya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Udah titik, nggak dilanjutkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul Allah. Nah, yang benar adalah jadi ketika dikatakan rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan mengucapkan syahadat saja. Karena kalau mengucapkan syahadat saja berarti hanya bersaksi satu kali. Menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, udah cukup. Padahal di sananya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Allah ini adalah Muhammad ini adalah utusan Allah.
Kemudian usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ini ketika dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, syahadat ini ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, syahadat ini di dalamnya ada 3 unsur kesaksian. Punten, ada 3 unsur. Syahadat ini di dalamnya ada 3 unsur. Yang pertama kesaksian, ya, 2 kesaksian. Yang pertama 2 kesaksian. Kesaksian bahwa Allah itu adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan untuk kalimat asyhadu alla ilaha illallah saja nih, bagian yang pertama, syahadatain, bagian yang pertamanya, dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ini saja pun mengandung 3 unsur. 1, kesaksian, kemudian 2, penolakan, yang ketiga penetapan. Ya, mana yang dikatakan kesaksiannya? Asyhadu, aku bersaksi. Itu kesaksian. Lalu penolakannya yang mana? Alla ilaha, itu penolakan. Bahwa tiada Tuhan. Ya, asyhadu itu ada kesaksian, alla ilaha itu adalah penolakan, illallah itu adalah penetapan. Jadi punten, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi ada persaksian, ada penolakan, ada penetapan. Disaksikan dengan mata, punten. Karena punten usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Mungkin ada pertanyaan, kok Umi Maki disaksikan dengan mata sih? Kan kita nggak bisa menyaksikan Allah. Ya, kita memang tidak bisa menyaksikan Allah. Di dunia ini kita tidak punya kemampuan untuk melihat Allah di dunia ini. Tapi punten usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, kita menyaksikan ciptaannya. Ya. Jadi setiap ada yang diciptakan, teman-teman yang dirahmati Allah, berarti ada yang menciptakan. Punten, contoh deh, kalau kita duduk di satu tempat, ada misalnya duduk di ruang makan, tiba-tiba di ruang makan ini ada lauk pauk, ada nasi, ada kerupuk. Berarti kan adanya kerupuk, adanya lauk pauk, ada nasi, itu berarti ada yang membuatnya, ada yang memasaknya. Jadi ketika dikatakan punten usikum wa iya ya nafsi, ya, yang simpel deh. Adanya meja, tentu ada yang membuatnya. Nggak mungkin meja itu ujuk-ujuk ada. Nah, berarti ketika dikatakan asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, menyaksikan di sini, menyaksikan ciptaannya, bukan menyaksikan Allah, punten, menyaksikan langit, menyaksikan bumi, bahkan sehingga di dalam Al-Quran apa? Afala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Lalu dikatakan wa ilal ardi kaifa sutihat. Atau punten, untuk diri sendiri saja, nggak usah lihat yang lain, nggak usah lihat langit dulu, nggak usah lihat bumi dulu, nggak usah lihat gunung dulu, lihat diri sendiri. Sehingga dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri juga, apakah kamu tidak memperhatikannya? Itu kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Untuk menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, lihat ciptaannya. Ciptaan yang lebih dekat, kita aja diri sendiri. Nggak usah repot-repot lihat ciptaan yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Jadi bukan ketika dikatakan, karena ada beberapa punten ya, orang-orang yang tidak senang dengan syariat Islam, Islam itu aneh saja. Kok dari syahadatainnya aja sudah asyhadu alla ilaha illallah. Apakah bisa melihat Allah? Ya, di sini di dunia kita memang tidak bisa melihat Allah, tapi yang kita lihat apa? Yang kita lihat ciptaannya. Ciptaannya yang harus kita lihat. Jadi bukan menyaksikan Allah, tapi menyaksikan ciptaannya. Namun kelak insya Allah biidznillah, teman-teman, khususnya teman-teman Hijratul Kafah, insya Allah biidznillah, kelak di akhirat, insya Allah biidznillah, kelak di surga akan melihat wujud Allah yang indah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
kita akan melihat Allah kelak di surga. Melihat dengan sangat jelas. Kenikmatan di surga yang paling tinggi itu bukan kenikmatan tinggal di Firdaus, teman-teman. Kenikmatan yang paling tinggi itu bukan kenikmatan mempunyai pelayan yang bidadari pelayan. Bidadari itu kan pelayan kita. Bidadari itu pelayannya Ratu Bidadari. Kenikmatan yang paling tinggi itu, teman-teman yang dirahmati Allah, apa itu? Ru'yatullah. Melihat Allah. Kelak, ketika ahli surga berkumpul, teman-teman yang dirahmati Allah, izin mungkin saat ini, izin teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin saat ini untuk pertemuan ini agak panjang ya hadisnya. Jadi punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, saat ini kita tidak ada pertanyaan dulu, saya selesaikan dulu satu bagian, kesempatan yang akan datang kalau sudah selesai mungkin bisa ditanyakan. Jadi sementara dikumpulkan dulu pertanyaannya. Jadi punten, di dunia ini ketika dikatakan asyhadu alla ilaha illallah bukan berarti menyaksikan Allah, tapi apa? Menyaksikan ciptaannya. Maka punten ketika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melecehkan agama kita, Islam ini kok aneh. Supaya bisa masuk Islamnya saja harus ada syarat asyhadu alla ilaha illallah, harus menyaksikan Allah, bukan menyaksikan wujud Allahnya, tapi menyaksikan ciptaan-ciptaannya. Karena siapapun manusia di dunia ini tidak akan bisa melihat wujud Allah. Kapan? Kelak di akhirat. Kelak di surga, kenikmatan yang paling tinggi kelak di surga itu adalah ru'yatullah, melihat Allah. Jadi kelak ketika ahli surga berkumpul, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ketika ahli surga berkumpul, punten, Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai ahlul jannah, is'aluni. Wahai ahlu jannah, ketika ahli surga sudah berkumpul, Allah berkata kepada ahli jannah, ya ahlu jannah, is'aluni, kata Allah. Mintalah padaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Apa jawaban ahlu jannah? Ya Rabb, arjuka rahmataka wa ridhaka. Wahai Allah, wahai Rabb Tuhan kami, arjuka. Kami mohon, punten, aku mohon kepadamu rahmataka, waridhaka, rahmatmu dan ridhamu. Subhanallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Apa kata Allah ketika mendengar jawaban daripada ahli surga, ketika Allah meminta wahai ahli jannah, mintalah padaku, aku akan kabulkan. Jawaban ahli jannah apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu, rahmati aku dan ridhoi aku. Apa jawaban Allah? Wahai hamba-hambaku ahlul jannah, kalaulah bukan karena ridhaku dan rahmatku, kata Allah, mana mungkin kalian ada di surgaku. Lalu Allah mengatakan, is'aluni ghairi. Silahkan minta kepadaku selain itu, selain ridhaku, selain rahmatku, kata Allah. Minta wahai ahlul jannah, wahai hamba-hambaku ahlul jannah. Minta kepadaku selain ridhaku, selain rahmatku, minta is'aluni ghairi. Minta selain itu. Apa kata ahlul jannah kelak? Ya Rabb, wahai Tuhan kami, ya Rabb, wahai Tuhan kami, arini wajhak. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami wajahmu. Itu kelak yang diminta ahlul jannah. Maka begitu ahlul jannah, karena tadi Allah berjanji, minta padaku, aku akan kabulkan. Subhanallah, di surga itu kenikmatan yang paling indah, yang paling tinggi itu adalah melihat wajah Allah yang indah. Ya Rabb, arini wajhak. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku wajahmu ya Allah. Subhanallah. Maka saat itu Allah kelak akan menampakkan wujudnya. Allah akan tampakkan wujud Allah kepada hamba-hamba Allah yang merupakan ahlul jannah. Seraya Allah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ibadi, kata Allah. Assalamualaikum ya ibadi. Keselamatan bagi kalian wahai hamba-hambaku ahlul jannah, katanya. Subhanallah. Kalau begitu kita melihat Allah, melihat wajah Allah, Allah memberikan salam kepada kita. Assalamualaikum ya ibadi. Keselamatan bagi kalian wahai hamba-hamba Allah. Dan tahu teman-teman,
kondisi dan situasi kita kelak, amin atau gitu ya. Kondisi kita kelak ketika kita melihat wajah Allah itu kondisinya seperti melihat bulan purnama. Maksudnya bagaimana? Apakah kita punten ya melihat bulan purnama begitu? Maksudnya bukan Allah seperti bulan purnama, tapi apa? Kondisinya itu melihat seperti ketika kita melihat bulan purnama. Jadi gini loh. Kalau kita melihat bulan purnama, saya yang di Cinere melihat bulan purnama itu bentuknya bulat. Teman-teman yang di Bintaro lihat bulan purnama jadi elips apa tetap bulat? Bulat tentunya. Jangankan yang di Bintaro, saya ngelihat di Cinere, ada saudara saya yang lihat di Bandung, ada besan saya yang lihat di Puncak, ada orang tua saya yang lihat di Ciwidey, ada adik-adik saya yang lihat di Tasikmalaya. Ketika melihat bulan purnama di hari itu, di tanggal yang itu sama semuanya bulat. Nggak ada yang menjadi punten. Itu yang pertama. Sama bentuknya, sama punten bulan purnama itu akan kelihatan sama bentuknya, kemudian ukurannya sama. Dan ketika melihat bulan purnama, kita nggak akan berdesak-desakan kan? Nggak ada tuh ceritanya. Aduh, sempit nih melihat bulan purnama nih, susah banget susah banget. Geser dong, nggak ada. Karena semuanya bisa melihat bulan purnama. Dan kelak seperti itu. Maka di dalam hadis Kama-Qala mengatakan kelak kita di surga ketika kita melihat Allah, ketika Allah tampakkan wajahnya, situasinya bukan wajah Allah punten ya. Situasinya itu kayak kita ngelihat bulan purnama, artinya nggak berdesak-desakan. Dengan nikmatnya kita menikmati wajah Allah kelak. Dan subhanallah, ketika Allah mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan Assalamualaikum ya ibadi, Allah memberikan salam kepada ahlul jannah kelak. Kenikmatan yang tertinggi setelah melihat wajah Allah, lalu mendengarkan salam Assalamualaikum ya ibadi. Assalamualaikum ya ibadi. Keselamatan bagi kalian, wahai hambaku ahlul jannah, kata Allah. Dan tahu, semua saat itu menjawab salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu apa jawabannya ketika kelak Allah mengucapkan salam kepada ahlul jannah? Jawaban kita kelak dengan menjawab Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Itu teman-teman jawaban kelak ketika kelak kita melihat wajah Allah yang indah setelah Allah mengucapkan salam untuk kita. Jadi kembali lagi, ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi ciptaannya dan aku bersaksi kasih sayangnya, karena pada hakikatnya punten kasih sayang yang kita rasakan, entah itu dari kasih sayang daripada suami, kasih sayang daripada orang tua kita, kasih sayang daripada anak-anak kita, pada hakikatnya kasih sayang itu Allah yang memberikan. Ya. Lalu selanjutnya alla ilaha illallah itu menolak dulu baru menetapkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Jadi punten ketika bersyahadat itu menolak dulu baru menetapkan. Ya. Jadi contohnya gini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Misalnya inilah. Misalnya di dalam air ini ada air putih. Atau misalnya di dalam air ini ada di dalam tempat ini ada atau dalam cangkir deh. Di dalam satu cangkir ada air kopi. Di dalam satu cangkir itu ada air kopi. Nah, kalau saya pengen mengganti air kopi yang ada di cangkir itu diganti dengan air putih, apa yang harus saya lakukan? Saya langsung tuangkan air putih ke dalam cangkir yang berisi cangkir kopi kah? Atau saya buang dulu kopinya? Kalau saya pengen punten usi. Misalnya nih, nah di cangkir beneran. Misalnya di cangkir ini ada air kopi. Nah, sementara saya pengen ganti air kopi ini dengan air putih. Ya, pengen ganti air kopi ini dengan air putih. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya langsung menuangkan air putih dulu? Ya. Apa gimana? Apa buang dulu air kopinya? Dibuang dulu air kopinya,
Baru setelah dibuang air kopinya, tuangkan air putih. Sehingga apa? Sehingga tidak ada air di dalam gelas ini kecuali air putih. Jadi artinya menolak, ya, menolak untuk siapapun yang beriman kepada Allah, menolak seluruh ilah yang ada di dalam hati kita, dikeluarkan, dibersihkan dulu, kecuali apa? Kecuali Allah yang ada di dalam hati kita. Jadi itu. Penolakannya. Jadi bahwa punten adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang di dalamnya ada kesaksian, ada penolakan, dan ada penetapan. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Selanjutnya, bersaksi juga, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Ketika bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, bersaksilah dengan ilmu. Punten. Jadi ketika bersaksi, kalau tidak ada ilmunya, ketika kita bersaksi, menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita, kalau tidak pakai ilmu, maka kesaksian kita punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah nggak akan benar. Selain itu dengan ilmu, lalu dengan jujur. Artinya dengan jujur di sini apa? Disaksikan dengan jujur, apa yang diyakini, ya, disaksikan dengan jujur, diyakini oleh hati, lalu diucapkan dengan lisan, lalu direalisasikan dengan perbuatan. Itu kesaksian yang jujur. Artinya punten setelah itu dengan ikhlas juga. Disaksikan juga dengan ikhlas, jauh daripada syirik dan jauh daripada ria. Ya. Lalu selanjutnya, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Kalau kita tidak menyaksikan, dengan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, merealisasikan dengan perbuatan, dengan ikhlas, maka usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, itu bukan kesaksian yang benar. Ya, jadi artinya ketika mengatakan la ilaha illallah, jujur, ya, jujur dari hati, lisan jujur, perbuatan pun harus jujur. Ikhlas, artinya apa? Ikhlas jauh daripada syirik dan jauh daripada riya, ya. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Kemudian juga usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, jauh daripada riya itu artinya tidak ada yang berhak dipuji selain Allah. Kita ini punten bukan tidak boleh menerima pujian, tetapi apa? Tidak boleh gila puji. Ya, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Lalu punten usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Untuk rukun Islam, karena ini bagiannya adalah bagian fikih, saya tidak akan terlalu dalam menyampaikan tentang Islam. Ada syahadatain, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Saya tidak akan terlalu dalam, tidak akan saya bahas tentang itu karena masuknya ke dalam fikih. Jadi Islam ini adalah antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiz zakat wa tasum ramadan, lalu wa tahujjul bait wa tahujju bil bait man istata'a ilaihi sabila. Lalu selanjutnya, fa akhbirni anil iman. Orang itu bertanya kembali, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu. Punten, Rasulullah SAW mengatakan antuk minu billah. Antuk minu billah. Yang pertama antuk minu billah. Kalimat antuk minu billah artinya punten, iman, beriman kepada Allah. Itu kalimatnya kan antuk minu billah. Bukan yakin kepada Allah. Jadi kalimatnya itu bukan antayaqana billah, tapi antuk minu billah. Apa bedanya iman dengan yakin? Jadi dalam hal ini harus ada kalimat antuk minu billah, bukan antayaqana billah. Beda iman dengan yakin. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Para ulama berpendapat kalau yakin itu bersandar dengan panca indera. Ya, yakin itu bersandar dengan panca indera, itu yakin. Jadi ketika seseorang mengatakan wajahnya cantik banget loh, disandarkan dengan apa? Dengan mata, ya kan? Dia yakin wajahnya cantik karena bersandarkan dengan panca indera, yaitu mata. Misalnya, suaranya bagus banget, bersandarkan dengan apa? Dengan telinga. Atau misalnya itu
kalau zaman sekarang seblaknya pedesnya level 10. Nah, disandarkan dengan apa? Dengan lidah. Jadi punten, maka punten pantas kalau mengatakan yakin itu ada batasannya. Batasan yakin itu seperti apa? Ya, sejauh-jauhnya pun yakin itu ada batasannya. Walaupun katanya mengatakan sejauh mata memandang, ya tetap ada batasannya. Tapi kalau sudah dikatakan iman, itu tidak perlu ada batasannya. Ya, artinya bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah itu iman, nggak ada batasannya. Jadi ketika dikatakan antu'minu billah, beriman kepada Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau seseorang disertai segalanya dengan iman dan cinta kepada Allah, kalau ada orang yang sakit luar biasa pun, tapi dia masih tersenyum, kenapa coba? Apakah ketika dia sakit lalu tersenyum karena disandarkan dengan panca inderanya? Enggak lah. Ada juga kalau disandarkan dengan panca indera pasti dia menangis karena merasakan, kulit merasakan. Tapi ketika disandarkan rasa sakit itu dengan cinta kepada Allah, dengan keimanan kepada Allah, maka dia akan tersenyum. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika seseorang masih bisa tersenyum, punten, padahal dalam keadaan kena musibah, kenapa coba? Kenapa masih saja ada orang yang masih bisa tersenyum padahal masih kena musibah? Karena iman yang membuatnya tersenyum. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, Imam Ghazali mengatakan bahwa yang paling kuat di muka bumi ini adalah keimanan. Jadi masalah terbesar di dunia ini adalah ketika seseorang kehilangan iman. Na'udzubillah. Karena apa? Karena imanlah yang akan menjadikan seseorang apa? Pada akhirnya menjadi penghuni surga. Namun punten, hati-hati. Iman ini kadang naik, kadang turun. Ya, maka punten, karena iman kita naik dan turun, maka harus sering di-charge. Ya, seperti halnya baterai handphone. Baterai handphone kita juga kan kadang naik, kadang punten, kadang penuh, kadang lowbat. Kalau udah lowbat terus di-charge, kalau udah penuh ya terus diistiqomahkan. Nah, kita pun dengan keimanan kita ketika kita tidak di-charge, nge-charge-nya dengan apa sih? Salah satu nge-charge-nya ya seperti ini, dengan cara senantiasa sering mengikuti kajian-kajian ilmu. Karena punten, jangan dikira hanya punten yang sering turun imannya itu adalah punten ya, orang-orang yang tidak pernah menyampaikan sesuatu. Jangan salah. Kami yang sering menyampaikan sesuatu pun sama. Ada kalanya turun itu iman. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika bertemu, menyampaikan. Pada hakikatnya sering saya sampaikan. Penyampai ilmu itu sesungguhnya ketika menyampaikan, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pada hakikatnya dia sedang nge-charge untuk dirinya sendiri. Sedang menasehati dirinya sendiri. Itu loh sebenarnya. Maka punten ketika kita merasakan iman sedang turun, maka segeralah di-charge. Dengan cara apa? Dengan cara hadiri kajian-kajian ilmu. Hadiri kajian-kajian ilmu, karena dengan menghadiri kajian-kajian ilmu itu, iman kita akan semakin naik. Insya Allah biiznillah. Dan hati-hati, iman ini akan turun dengan kemaksiatan. Sekali seseorang melakukan kemaksiatan, turun dia imannya. Semakin tambah dia melakukan kemaksiatan, semakin turun imannya. Na'udzubillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, dan yakin ini, kembali lagi, yakin ini terasa. Ya, dirasakan kalau yakin ini. Maka punten, beda antara yakin, beda antara iman. Ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yakin ini ya, kalau dikatakan terasa seperti halnya punten, kematian. Kematian itu terasa loh. Ya, maka dikatakan di dalam surat punten surat Al-Hijr, ya, surat Al-Hijr, saya lupa suratnya, surat ayat keberapa, dengan mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tikal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan di sini apa? Sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu sakit, sangat sakit. Ya, tidak ada satupun di antara manusia yang tidak merasakan sakaratul maut. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan apa?
Innalil mauta lasakarat. Sesungguhnya untuk sakarat kematian itu artinya sakaratul maut. Sakarat ini rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang dalam proses keluarnya ruh dari jasad. Ini yang dirasakan oleh Rasulullah. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innalil mauta lasakarat. Sesungguhnya proses keluarnya ruh daripada jasad ini lasakarat adalah sangat sakit. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Lalu dikatakan antum minu billahi wa malaikatihi, dan malaikatnya, ya, iman kepada malaikat Allah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan. Jadi Allah pertama kali makhluk yang Allah ciptakan itu adalah malaikat. Setelah malaikat Allah ciptakan siapa? Iblis. Setelah iblis Allah ciptakan siapa? Allah ciptakan jin. Setelah jin baru Allah ciptakan manusia. Maka mungkin teman-teman pernah mendengar dulu bumi ini diurusnya oleh jin, ya. Kalau teman-teman pernah mendengar dari awal penciptaan bumi, ya, awal penciptaan bumi, kemudian dari awal bagaimana Adam diperintahkan menjadi khalifah, karena pun dulu Allah mempercayakan bumi ini kepada jin, tapi karena jin nggak benar malah menjadikan bumi ini hancur, maka Allah ciptakan manusia yaitu Adam untuk apa? Untuk mengurusi bumi. Maka pun tadi yang pertama kali makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu siapa? Malaikat. Setelah malaikat siapa? Allah ciptakan iblis. Setelah Allah ciptakan iblis siapa? Allah ciptakan jin. Setelah Allah ciptakan jin siapa? Manusia. Maka punten manusia itu paling bungsu di antara malaikat, di antara iblis, di antara jin. Maka pantas iblis ya benci sekali kepada manusia, kepada Adam. Ketika apa? Ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud. Jadi ngerasa dia itu udah senior. Ya kan gimana sih kalau senior disuruh disuruh hormat sama adik kelasnya, itu kan ngerasa punten ya, ngerasa jatuh harga dirinya. Karena manusia itu adalah makhluk yang terakhir Allah ciptakan. Ya, kembali lagi. Malaikat itu nggak punya nafsu. Malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Ya, malaikat itu makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, sehingga punten malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat. Maka di dalam surat At-Tahrim ayat 6 kalau nggak salah, surat At-Tahrim 5 apa 6 saya lupa. Surat At-Tahrim mengatakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nanti boleh dilihat ya surat Tahrim entah itu 5 atau 6. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Dan kita harus mengimani bahwa jumlah malaikat itu banyak. Ya, jadi malaikat itu jumlahnya bukan cuma 10. 10 itu yang harus diketahui. Malaikat itu jumlahnya banyak. Dan pemimpin malaikat itu adalah Jibril. Ya, pemimpin malaikat itu adalah Jibril. Seperti halnya pemimpin manusia itu adalah Adam. Ya, jadi malaikat itu jumlahnya banyak, bukan hanya 10, tapi banyak. Dan yang memimpinnya itu adalah Jibril. Dan subhanallah, saking banyaknya malaikat, teman-teman yang dirahmati Allah, saking banyaknya malaikat, Jibril pun nggak tahu berapa jumlah malaikat. Ya, hanya saja diketahui bahwa dari sekian banyaknya malaikat, punten, Jibril yang paling mulia, setelah itu yang paling mulia di antara malaikat yang lain adalah mereka-mereka yang ikut di perang Badar. Ya, jadi malaikat-malaikat yang banyak itu ada di antara para malaikat Allah yang Allah muliakan selain Jibril, yaitu siapa? Mereka yang ikut di perang Badar. Ya. Lalu selanjutnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitabnya Allah. Kita ketahui teman-teman juga insya Allah sudah banyak sekali belajar bahwa kitab-kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran yang harus kita imani bahwa kitab Allah itu adalah Al-Quran, tapi kita harus mengimani bahwa ada Taurat. Ya, ada Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Lalu ada Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud.
bahwa ada Injil yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Isa, punten, dan tentunya ada Al-Qur'an yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi punten, kita harus tetap mengimani kitab yang 4 ini. Namun punten, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, khusus untuk Al-Qur'an kita tambahkan lagi keimanannya bahwa Quran ini akan Allah jaga sampai kapanpun. Dan sampai kapanpun, sampai iraha pun, sampai kapanpun, punten, tidak akan ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah kemurniannya. Punten, lain halnya dengan kitab-kitab yang lain. Maka punten, mungkin ya ada di antara yang teman-teman yang sangat tahu, Injil itu kan banyak ditahrif. Injil itu banyak dipalsukan, banyak yang dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka punten, dari tahun ke tahun itu kan cetakannya tentu berubah-ubah, berbeda-beda. Ya, itu tahrif, mudah ditahrif. Kalau Al-Qur'an itu tidak akan pernah bisa ditahrif, tidak akan pernah dirubah-rubah. Ya, karena dijamin oleh Allah. Namun punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, harus kita imani juga bahwa Al-Quran, kalau Injil itu dari tahun ke tahun, kalau dicetak tuh pasti berubah-ubah, tapi dengan Al-Quran, dari awal Al-Quran dicetak sampai sekarang, nggak akan pernah dirubah. Kenapa? Karena Allah yang menjamin kemurniannya. Maka di dalam Al-Quran, apa? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa kata Allah? Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kata Allah, kamilah yang benar-benar memeliharanya. Dan usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Yang menjaganya, yang memeliharanya. Hafizun itu kan, hafiz itu yang memelihara, yang menjaga. Ya, hafiz itu yang menjaga. Maka punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Setelah Allah, di dunia yang menjaga Al-Quran pun banyak sekali. Siapa? Hufad, para hafid, para hufad. Tapi punten ya, Injil ada nggak yang sengaja hafidul Injil? Nggak ada kan, saya rasa. Hafidul Taurat nggak ada, tapi Quran, hafidul Quran. Jadi punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah, siapapun yang menghafal bagian daripada Al-Quran, maka sesungguhnya dia seorang penjaga Al-Quran. Bahkan usikum wa ya nafsi bitaqwallah, penjaga Al-Quran ini, hafidul Quran ini kelak akan menjadi ahlul Quran. Ahlullah, ahlul Quran. Kita lihat kewajiban kita, beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa saja beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Ketika dikatakan menjaganya, hafidul Quran itu apa sih yang dikatakan sebagai hafidul Quran? Hafid ini saya ingatkan kembali bahwa hafid ini adalah penjaga. Ketika mengatakan hafidul Quran, menjaga Al-Quran. Apa saja yang termasuk dalam menjaga Al-Quran? Yang pertama adalah membacanya. Yang membaca Al-Quran itu yang menjaga Al-Quran. Lalu memahaminya. Yang memahami Al-Quran itu adalah penjaga Al-Quran. Lalu menghafalkannya, yang menghafalkan Al-Quran itu pun yang menjaga Al-Quran. Yang mengamalkan Al-Quran itu pun yang menjaga Al-Quran. Lalu mengajarkan Al-Quran, dia pun yang menjaga Al-Quran. Dan yang paling indah adalah yang mencintai Al-Quran. Dia adalah yang menjaga Al-Quran. Dan usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Para ulama berpendapat, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ketika berbicara tentang hafidz Quran ini, teman-teman yang dirahmati Allah, bukan hanya menghafal Qurannya saja, tapi pun ketika ada orang hafal sih tidak, Al-Qurannya itu hafal sih tidak, tapi menjalankan di dalam Al-Quran, ya, para ulama mengatakan dia termasuk ke dalam hafizul Quran. Misalnya, seperti halnya di dalam Al-Quran ada perintah perintah berhijab. Di dalam Al-Quran ada perintah berhijab. Lalu orang itu melakukan untuk menghijabi seluruh tubuhnya. Para ulama mengatakan dia termasuk salah seorang hafizul Quran. Menjaga Al-Quran. Dia jaga dengan apa? Dia jaga dengan amal-amalannya.
dia jaga dirinya seperti halnya yang tercantum di dalam Al-Quran, wanita harus menutupi aurat, harus berhijab. Ketika ada seorang suami berdiri sebagai qawwam untuk istrinya, maka para ulama mengatakan dia adalah salah seorang yang menjadi hafizul Quran, menjaga Al-Quran. Dia jaga dengan apa? Dia jaga dengan cara mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Bukankah di dalam Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki itu menjadi qawwam. Qawwam itu bukan hanya qawwam itu, kadang-kadang ada yang salah paham tentang qawwam. Mengatakan, beranggapan bahwa qawwam itu seakan-akan perempuan ada di telunjuk laki-laki. Bukan. Qawwam itu artinya menjadi pendiri. Seandainya ada seorang istri yang lemah sehingga tidak mampu membaca Al-Quran, jadilah Anda, wahai laki-laki, sebagai qawwam, mendirikan rumah tangga Anda, mendidik istri Anda supaya dia bisa membaca Al-Quran. Qawwam. Seandainya ada di antara istri daripada suami-suami, belum mau menggunakan hijab, maka tampillah Anda, wahai laki-laki, sebagai qawwam, sehingga istri Anda mampu menggunakan hijab. Itu qawwam. Qawwam itu pelindung. Seandainya ada seorang istri merasakan lemah, merasakan minder, merasakan tidak berdaya, maka tampillah Anda, wahai laki-laki, sebagai qawwam. Maka ketika ada seorang laki-laki menjadi seorang qawwam, maka para ulama mengatakan mereka laki-laki itu menjadi salah seorang hafizul Quran, menjaga Quran dengan apa? Dengan amal-amalannya. Pun kita seorang perempuan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, seorang anak, ketika kita berposisikan sebagai seorang anak, ketika kita berbakti kepada orang tua, ya, tidak mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak melawan kepada orang tua, ya, jangankan melawan kepada orang tua, mengucapkan saja tidak. Maka para ulama, kita ini bagian daripada hafizul Quran. Dengan cara apa hafizul Qurannya? Menjaga Al-Quran. Hafiz itu kan menjaga, saya sampaikan tadi. Dengan cara apa hafizul Qurannya? Dengan cara usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan cara menjaga Quran dengan amal-amalan dia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi walaupun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, walaupun kita punya Al-Quran, yang tentunya Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap kita tidak diperkenankan untuk menghina kitab-kitab Allah yang lain. Subhanallah. Ini mungkin untuk kesempatan kali ini, teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf karena waktunya juga sudah habis, ya, sudah jam 3 kurang sedikit. Insya Allah kesempatan yang akan datang saya teruskan sampai bagian nanti Mbak Tati apa Mbak siapa ya, diingatkan atau Mbak Kiki diingatkan ya sampai mana materinya, karena kadang-kadang saya suka nggak inget gitu kalau nggak diingetin. Baru sampai kitab-kitab Allah, ya. Nanti selanjutnya warusulihi, baru insya Allah biidznillah di kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan kesempatan yang akan datang Allah izinkan kita untuk kembali belajar sama-sama hadis Arba'in An-Nawawi. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertanyaan kita tangguhkan nanti, ya. Syukran, jazakumullah khair. Mbak Tati. Jazakillah khair Umi atas nasihat dan ilmunya. Umi, Afwan, ini apakah akan ada sesi tanya jawab atau tadi seperti yang Umi sampaikan bahwa nanti akan
gabung ke Insya Allah, minggu depan iya. aja. Betul. Bulan Mungkin depan. pertanyaannya kalau boleh Mbak Tati keep dulu pertanyaannya. Jadi insya Allah seluruh pertanyaan akan di-capture apa gimana. Mbak Tati punten izin supaya nanti setelah selesai materi kita satukan semua pertanyaannya karena biar apa punten siapa tahu gitu kan yang akan saya bahas justru adalah yang apa namanya yang ada di materi selanjutnya karena ini materinya sangat panjang. Izin Mbak Tati. Baik Umi, jadi untuk akhwati fillah, jika ada yang memiliki pertanyaan, silahkan disimpan dulu pertanyaannya, dicatat dulu di buku masing-masing, atau boleh dititip melalui DM ke Instagram Hijratul Kafah. Nanti insya Allah di bulan depan akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Umi Maki. Baik, Umi, Masya Allah, nasihat di siang hari ini yang mengingatkan kembali tentang menjadi muslim yang baik, gitu ya. Semoga senantiasa menjaga syahadatain kita, kualitasnya juga, gitu ya, sehingga kita bisa memenuhi kriteria muslim yang baik. Sebelum kita tutup, Umi seperti biasa mau minta Umi untuk berkenan memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkan kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Rabbana, dan wafatkan kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Rabbana. Wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman, dan keluarkanlah kami dari dunia ini dengan keadaan beriman kepadamu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami dan ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah. Jangan kau biarkan kami memiliki satu dosa kecuali kau yang mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Dan jangan biarkan kami memiliki kesulitan kecuali kau yang mengeluarkannya. Wala dainan illa qadaitah. Jangan biarkan kami memiliki hutang ya Rabbana kecuali kau yang melunasinya. Wala aiban illa satartah. Dan jangan biarkan kami memiliki satu aib ya Allah kecuali kau yang menutupinya. Wala maribon illa syafaitah. Dan jangan biarkan kami ya Rabbana memiliki satu penyakit kecuali kau yang menyembuhkannya. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, a'inni ala dzikrika. Hadiahkanlah kepada kami untuk senantiasa mengingatmu ya Rabbana. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Rabbana. Wa ala husni ibadatik, dan untuk senantiasa ya Rabbana memperbaiki ibadah-ibadah kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Rabbana, tampakkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengetahui yang batil itu batil dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik,
Tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit qulubana ala syari'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dini, tetapkanlah hati kami senantiasa berada pada agamamu, senantiasa berada dalam syariatmu ya Rabbana. Tetapkanlah hati kami ya Rabbana senantiasa taat kepadamu ya Rabbana. Ya Rahman, Ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, Ya Rabbana, balighna Ramadan, kama balaghna Rajab, Ya Rabbana. Siapapun yang mengaminkan doa kami ini, Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan seperti halnya Kau sampaikan kami ke bulan Rajab yang penuh ini, Ya Allah, Ya Rabbana. Ya Rahman, Ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, Ya Rabbana, berikanlah kelak di bulan Ramadan mereka kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah kepadamu. Berikanlah mereka siapapun yang mengaminkan doa kami ini, Ya Rabbana, kenikmatan bermesraan denganmu di bulan Ramadan. Ya Rahman, Ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, Ya Rabbana, jadikanlah keturunan-keturunannya keturunan yang membanggakan Allah, yang membanggakan Rasulnya, dan jadikanlah mereka hafizul Quran, Ya Rabbana. Jadikanlah keturunan-keturunannya keturunan yang sukses dunia akhirat. Siapapun yang mengaminkan doa kami ini, Ya Rabbana. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, Ya Allah, jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Ya Rahman, Ya Rahim. Akhiru da'watuna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakillah khair Umi atas doanya. Semoga doa-doa yang dipanjatkan pada siang hari ini diijabah oleh Allah. Jazakumullah khair untuk akhwatitillah semuanya. Semoga duduknya kita di majelis siang hari ini akan menjadi pemberat timbangan di hari akhir kelak. Amin. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Maki menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Akhirul kalam, kami memohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dalam berjalannya kajian di siang hari ini. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi Maki, jazakillah khair, sehat-sehat ya Umi untuk keluarga. Terima kasih Mbak Tati dan teman-teman Hijratul Kafah. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin dan salam untuk keluarga. Jazakumullah khair. Mangga izin saya pamit. Terima kasih ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya.